Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua. Apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sehat kan? Sehat, Ibu. Kesehatan itu adalah yang paling berharga, yang paling penting. Kalau kita nggak sehat, gimana kita melakukan kegiatan kita? Tidak mungkin. Jadi, kesehatan harus dijaga dengan benar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan berdoa ya, supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik. Dan pembelajaran ini bisa menjadi pembelajaran yang bermakna. Nah, seperti biasa, ketua kelas ya, pimpin doa. Nunung, silahkan. Ya Ibu, baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nunung. Nah, Iya Ibu. Ya, sudah memimpin doa tadi ya, semoga doa kita diijabah oleh Allah. Kemudian, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin tahu nih, Ibu ingin kelas balik dulu tentang materi kita sebelumnya. Masih ingat kan apa yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya? Tentang apa yang kita belajar? Tentang apa? Campuran ya, Bu. Iya, betul sekali. Kita sudah belajar. Iya, kita sudah belajar tentang campuran heterogen dan homogen. Nah, Ibu ingin minta tolong nih, satu orang siapa yang bisa menjelaskan ya, apa sih kemarin yang sudah kita bahas tentang campuran? Oh ya, Yulianti, silahkan. Ya Bu, kalau campuran homogen yaitu campuran di mana zat terlarut dan pelarutnya itu sudah tidak bisa dibedakan Bu. Misalkan air dengan gula kan jadi larutan gula. Tapi kalau campuran heterogen itu zat pelarut dan terlarutnya itu masih bisa kelihatan Bu, dibedakan. Misalnya air dengan pasir. Begitu Bu. Iya, bagus sekali Yulianti ya. Ibu senang sekali kok pembelajaran kemarin sudah diingat, berarti kalian sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang sebelum kita belajar, Ibu punya gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini sesuai dengan yang kalian bawa kan hari ini. Nah, ini ada gambar apa aja ini di sini? Siapa yang bisa bantu Ibu? Sebutkan apa ini? Saya, Ibu. Iya, Ibu Lorenciana, silahkan. Ada teh, ada jeruk, ada obat ma, ada sabun juga. Oh, terus ada garam kalau tidak salah. Tapi yang di gelas itu saya tidak tahu, Ibu, itu warna biru ya. Itu apa ya? Apa ini ya? Ini sebenarnya bahan-bahan. Oh iya, siapa tadi yang menjawab tadi? Ini ada Ayo Bu. Iya, bagus sekali. Nah, ini sebenarnya bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kalau ini dikelompokkan, bisa nggak kita kelompokkan bahan-bahan ini? Bisa, Bu. Bisa. Berdasarkan apa kita kelompokkannya? Ya, Ningsih? Berdasarkan rasa ya, Bu, mungkin, Bu. Berdasarkan warna, Bu. Oh ya, bisa dengan bermacam. Wujud zat, Bu. Mungkin. Nah, nanti hari ini kita berfokusnya ke sifat zatnya ya. Nanti bahan-bahan sekitar kita kelompokkan berdasarkan sifat zatnya. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada yang pertama, mengidentifikasi larutan asam basa dan garam dengan indikator buatan dan alami. Yang kedua, menjelaskan contoh indikator alami dan buatan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, mengelompokkan bahan-bahan di lingkungan sekitar berdasarkan konsep asam, basa, dan garam dengan tepat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memberikan gambaran. Seperti biasa, penilaiannya Ibu ambil dari tiga penilaian. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sikap nanti akan diambil dari sikap kalian pengamatan selama kalian mengikuti pembelajaran. Pengetahuan nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan soal. Sedangkan keterampilan itu juga akan diambil selama pembelajaran. Nah, sekarang Ibu punya gambar ini. Ada gambar apa di sini? Bisa bantu Ibu disebutkan ada gambar apa di sini? Orang sakit perut, Ibu. Orang yang sakit perut. Terus ini sebelahnya ada gambar apa ya?
Lambung. Lambung, Ibu. Iya, pintar sekali anak-anak Ibu ya. Ini ada orang yang sedang sakit perut, lambungnya yang sedang bermasalah ini, ada cairan asam di lambungnya yang bermasalah jadi sakit perut. Nah, kalau melihat gambar ini Ibu ingat sesuatu nih. Siapa nih di kelas kita ini yang sering laporan sama Ibu beberapa kali nih? Laporan sakit perut, izin ke UKS, siapa ya? Saya, Ibu. Amiril, Bu. Aku ya Amiril ya, sering sakit perut. Oh, sering nggak Kenapa kamu? sarapan, Ibu. Lupa sarapan. Bohong dia, Bu. Dia jajan terus, Bu. Nah, gara-gara lupa sarapan sakit perut ya Amiril ya. Nah, Iya, waktu Ibu. ya kemarin terakhir ketemu Ibu di UKS, Ibu kasih obat apa kamu ya? Ibu kasih obat, terus kamu minum. Kira-kira setelah kamu minum, apa yang kamu rasakan Amiril? Lama-lama sakitnya hilang, Ibu. Ya, karena obat yang Ibu kasih tadi sudah kamu minum, dia akan bereaksi, jadi sakitnya hilang. Nah, kira-kira Bu, mau tanya, Ya. Bu. ya ini sih silahkan. Iya. Mengapa obat tersebut dapat mengobati sakit perut tadi, Bu? Apa sih yang ada di dalam obat itu ya, Bu? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, kira-kira ini muncul masalah baru nih untuk kita pecahkan bersama ini. Nah, tadi Amiril sakit perut, begitu minum obat, sakitnya hilang. Kira-kira apa sih yang menyebabkan itu? Kenapa? Mengapa obat tersebut bisa menetralisir asam lambungnya? Kenapa tadi reaksinya bagaimana? Kenapa sakitnya berkurang? Nah, pertanyaan ini akan kita pecahkan setelah kita melakukan kegiatan kita pada hari ini. Nah, kita akan melakukan identifikasi larutan asam basa dan garam dengan menggunakan indikator buatan dan alami. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah membagi kelompok. Masih ingat kelompoknya? Ibu bagi 2 kelompok kan kemarin? Nah, terus Ya, Ibu Bu. meminta Ingat, Ibu. Ibu meminta kalian membawa bahan-bahan yang sudah kita setujui bersama ya. Nah, Ibu mau cek dulu kelompok 1 kemarin ada Amiril, Eva, Susan, dan Winarni. Ketua kelompoknya siapa ya kelompok 1? Sudah ditentukan? Saya, Bu. Iya, Amiril lagi nih ya, nggak apa-apa. Ya. Sedangkan kelompok 2 ada Yulianti, Ningsih, Stania, Christine, dan Lorenciana. Siapa ini yang menjadi ketua kelompoknya? Saya, Bu. Iya, sekarang alat-alatnya sudah dibawa semua, Amiril, Ningsih? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah kalau sudah dibawa semua. Oh ya, kemarin juga sudah Ibu bagikan LKPD. Dibawa LKPD-nya? Bawa, Ibu. Tidak LKPD-nya? Bawa, Bu. Dibawa. Bawa, Bu. Nah, kalau sudah dibawa, alat-alat sudah siap, kita lanjut ke kegiatan kita ya. Sekarang Ibu mau kalian buka LKPD-nya masing-masing. Kita budayakan untuk berliterasi. Silahkan dibaca LKPD-nya, terutama bagian prosedur kerjanya. Silahkan semua dibaca. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan ke Ibu. Kasih waktu sebentar. Bagaimana kelompok 1? Ada yang tidak dimengerti? Nggak ada, Bu. Udah paham, Bu. Sudah paham semua. Alhamdulillah. Kelompok 2 sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Sudah paham. Nah, alhamdulillah kalau kelompok 1 dan kelompok 2 sudah paham, berarti kita sudah siap melaksanakan kegiatan kita ya. Silahkan kelompok 1 melaksanakan kegiatannya, kelompok 2 juga silahkan mengamati dan berdiskusi sesuai dengan prosedur kerja di LKPD. Ya, silahkan. Nanti Ibu akan berkeliling ya, melihat-lihat sambil melihat perkembangan kalian bagaimana. Ya, kelompok 1 silahkan dikerjakan. Kelompok 2. Oh ya, jangan lupa hasilnya dituliskan di dalam tabel hasil pengamatan ya. Kemudian nanti Iya, Bu. itu pengamatannya perubahan warnanya terdiri dengan cepat. Jangan lupa segera dituliskan. Ibu, Eva diam aja nih, Bu. Nggak mau ikut kerja. Eva, tadi sudah Ibu sampaikan dalam kegiatan kita sudah ada penilaiannya. Jadi Iya, harus Bu. semua saling bekerja sama. Amiril ganggu-ganggu, Bu. Amiril ini dari tadi ya. Tapi nggak apa-apa, itu artinya Amiril sedang semangat itu ya Eva. Ya, Bu. Ibu kertas ini diapain ya, Bu? Kertas yang mana Rita?
Ini untuk uji-uji apa sih, Bu? Kok saya nggak paham ya? Apa karena belum baca ya? Nah, tadi kan di awal, tadi Ibu sudah bilang budayakan literasi, iya. Tapi nggak apa-apa lah, Ibu jelaskan sedikit. Itu kertas lakmus untuk uji larutan. Coba kamu baca lagi LKPD-nya. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Tadi main soalnya. Iya, Rita. Ningsi ini gimana nih ketua kelompoknya ini? Rita dikondisikan ini ya. Udah bisa ini, Bu. Sania tuh, Bu, banyak gambarnya. Iya, Menggambar Sania. sendiri, Bu, Sania, Bu. Sania Bu, harus mau fokus ya tanya, ke dalam pembelajarannya. Bu, mau tanya, Iya, silahkan Amiril. ini kertasnya dicelupin semuanya apa separuh aja ya, Bu? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Iya, separuh saja ya, supaya perubahannya terlihat, jangan semua. Jangan lupa perubahannya dicatat. Nanti kalau lupa, nggak dicatat, hasil penelitiannya nggak dapat nanti. Bagaimana? Bu. Iya, Miril. Pertanyaan analisisnya dijawab ya, kemudian kesimpulannya juga dijawab. Masih tulis hasilnya dulu, Bu. Iya, silahkan Ibu kasih waktu sebentar lagi. Nah, setelah ini nanti Ibu minta kalian presentasi ya, ketua kelompok. Nggak harus ketua kelompok sih, siapa saja perwakilan kelompok 1 orang untuk presentasi. Bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 1 udah selesai, Bu. Alhamdulillah, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 gimana? Sudah selesai belum kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah ini, Bu. Iya, bagus sekali. Kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai, maka kita bisa langsung ke presentasi hasil pengamatan dan diskusi. Nih, kelompok 1, kelompok 2, siapa yang mau duluan ini presentasi? Kelompok 1 duluan apa ya? Boleh, Bu, kelompok 1, Bu. Oh iya, Saya, Bu. silahkan. Siapa yang mau presentasi? Amiril? Iya, teman-teman nyuruh saya, Bu. Mereka nggak mau. Ya, baik. Gitu, Amiril saja. Silahkan, Kamu tuh Amiril. ribut dari tadi, makanya duluan. Ya, Amiril. Baik, teman-teman, selamat pagi semua. Izinkan Pagi. kami dari kelompok Pagi. 1 untuk presentasikan hasil percobaan kami tadi. Berdasarkan hasil percobaan kami menyimpulkan bahwa yang pertama, larutan yang merubah lakmus biru menjadi merah adalah jeruk dan teh. Yang kedua, larutan yang merubah lakmus merah menjadi biru adalah larutan milanta dan sabun. Yang ketiga, larutan yang tidak merubah warna lakmus adalah garam dan air minum. Yang keempat, larutan yang merubah warna ekstrak kunyit menjadi jingga adalah larutan milanta dan sabun. Terus yang kelima, larutan yang tidak merubah warna ekstrak kunyit adalah larutan garam dan air minum. Jadi kami menyimpulkan hasil dari percobaan itu bahwa yang pertama, Ibu, jeruk sama teh merupakan contoh larutan yang bersifat asam. Terus larutan milanta dan sabun merupakan basa, sedangkan air minum dan garam bersifat netral. Terus yang kedua, Ibu, kertas lakmus dan ekstrak kunyit dapat digunakan sebagai indikator asam basa dan garam karena dapat merubah warna dalam larutan asam dan basa. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih kembali Amiril. Bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan Amiril ya. Tepuk tangan. Hasilnya sangat memuaskan. Sekarang kita dengarkan yang kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Siapa yang mau mewakili? Bu. Saya, Siapa Bu. ya? Ningsi. Iya, silakan Ningsi. Malu katanya, Bu. Suruh saya, Bu. Wah, gitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Pokoknya silakan Ningsi. Terima kasih teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan percobaan, yang pertama, larutan yang merubah lakmus biru menjadi merah adalah jeruk dan teh. Yang kedua, larutan yang merubah lakmus merah menjadi biru adalah larutan milanta dan sabun. Yang ketiga, larutan yang tidak merubah warna lakmus adalah garam dan air minum. Yang keempat, larutan yang merubah warna ekstrak kunyit menjadi jingga adalah larutan milanta dan sabun. Yang kelima,
Larutan yang tidak merubah warna ekstrak kunyit adalah larutan garam dan air minum. Kesimpulan yang kami ambil dari kelompok kami, yang pertama, jeruk dan teh merupakan contoh larutan yang bersifat asam. Larutan milanta dan sabun merupakan basa, sedangkan air minum dan garam bersifat netral. Yang kedua, Bu, kertas lakmus dan ekstrak kunyit dapat digunakan sebagai indikator asam basa dan garam karena dapat berubah warna dalam larutan asam dan basa. Begitu Bu Iya. hasil diskusi kelompok kami. Terima Bagus kasih. sekali. Terima kasih Ningsi. Tepuk tangan dulu, aplaus untuk Bu. Ningsi dan kelompok 2 ya. Bagus sekali hasilnya. Baik kelompok 1 atau kelompok 2, ini hasilnya sesuai dengan yang Ibu harapkan. Alhamdulillah sekali ini ya. Nah, kalau kita telaah dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi, hasil pengamatan dan diskusinya lebih kurang hasilnya sama. Nah, kita sekarang bahas satu-satu ya. Apa sih itu asam, apa itu basa? Kita bahas satu-satu sesuai dengan yang sudah kalian simpulkan tadi. Nah, pertama kita bahas tentang sifat asam dan sifat basa. Adapun sifat asam itu biasanya dicirikan oleh beberapa hal. Yang pertama, memiliki rasa yang asam. Yang kedua, dapat merubah lakmus biru menjadi merah. Ini yang kita coba tadi bukan? Iya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Tadi. Kemudian dia juga bersifat korosif dan memiliki pH kurang dari 7. Ini adalah ciri-ciri dari larutan bersifat asam. Sedangkan basa bagaimana? Kalau basa dia juga punya ciri tertentu. Yang pertama, terasa licin di kulit. Yang kedua, terasa pahit di lidah. Yang ketiga, dapat merubah lakmus merah menjadi biru. Dan yang keempat, memiliki pH lebih dari 7. Tapi di sini Ibu ingin tekankan ya, walaupun rasa di sini ada, rasa asam, basa, rasa pahit, tapi tidak boleh dicicip ya untuk asam dan basa, kecuali asam dan basa itu merupakan bahan makanan. Jadi kita tidak boleh sembarangan menggunakan lidah untuk mencoba. Tapi kita bisa pakai indikator yang lain tadi ya. Nah, di sini Ibu menampilkan contoh-contoh asam tadi. Seperti tadi kalian sudah lihat untuk percobaan kan, ada jeruk dan ada teh. Selain itu ada juga yang lain-lain, buahan yang lain. Tapi ada asam nih yang bukan bahan makanan. Di sini ada Ibu kasih contoh satu nih. Aki mobil itu merupakan asam sulfat. Jangan dicicip ya kalau aki mobil, berbahaya. Kalau buah-buahan tadi boleh dicicip. Nah, sedangkan kalau basa apa contohnya? Tadi salah satu kita udah coba ada obat mah tadi ya. Itu obat mah merupakan contoh basa. Selain itu ada juga deterjen, sabun, terus ada juga pupuk. Ini di sini Ibu contohkan pupuk urea. Nah, itu adalah contoh-contoh dari basa dan asam di kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus tadi kita juga menggunakan indikator. Jangan pakai lidah ya kalau bukan bahan makanan. Kita pakai bantuan indikator. Di sini kita tadi menggunakan berapa jenis indikator? Ada 2 jenis ya. Indikator apa aja? Indikator alami dan buatan, Bu. Iya, kita menggunakan indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami tadi apa kita pakai? Kunyit. Ya. Nah, selain kunyit, sebenarnya ada yang lain-lain juga. Ciri utamanya bagaimana tumbuhan itu bisa digunakan sebagai indikator ditandai dengan adanya warna yang mencolok biasanya ya, seperti misalnya bunga mawar, bunga sepatu, kol ungu. Nah, ini adalah contoh-contoh lain dari indikator alami. Nah, bagaimana dengan indikator buatan? Tadi kita pakai apa ya indikator buatannya dalam percobaan? Amiril dengan apa tadi? Iya, kita dengan menggunakan kertas lakmus. Sebenarnya selain kertas lakmus, ada juga indikator buatan yang lain. Ada apa namanya ada pH meter, ada juga indikator universal ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tadi larutan yang tidak berubah warna ketika dicoba menggunakan indikator alami dan buatan? Nah, larutan tersebut adalah bersifat netral. Artinya netral, tidak asam dan tidak basa. Tadi kita sudah coba ya, ada larutan apa aja yang bersifat netral tadi? Amiril, apa Amiril?
Yang netral itu air apa tadi? Air Ya? minum dan Air minum, air dan putih. garam, Bu. iya, benar sekali, air putih dan garam. Nah, sebenarnya garam itu terbentuk dari reaksi netralisasi. Netralisasi itu apa sih? Reaksi yang terjadi antara asam dan basa. Ketika asam dan basa bereaksi, maka akan terbentuk garam yang bersifat netral. Nah, itulah tadi yang pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau sudah sampai sini, kira-kira sudah terjawab belum pertanyaan kita di awal tadi? Yang ditanyakan Ningsi tadi. Kenapa ya obat yang diminum Amir tadi bisa menyembuhkan sakit perutnya Amir tadi? Sudah terjawab belum? Ada yang bisa menjawab, memberikan Bu. analisa? Ibu, Ya, Sudah, siapa Bu. yang bisa membantu Ibu? Bu, saya boleh jawab, Bu. Iya, Yulianti, silahkan. Kalau menurut saya, Bu, Iya. obat mah itu kan bersifat basa ya, Bu. Iya. Kemudian di dalam lambung itu ada cairan asam. Hmm. Jadi asam ketemu basa akan netral, Bu. Iya. Itu yang menyebabkan kenapa orang yang minum obat akan merasa lebih nyaman karena pH di dalam lambungnya akan menjadi normal, Bu. Normal. Iya. Bukan netral. Iya, bagus sekali Yulianti. Berarti sudah terjawab pertanyaan kita di awal tadi kan? Yang lain punya jawaban juga? Bagaimana teman-teman yang lain? Amiril, Ningsih, Rita, sudah punya jawaban yang sama dengan Yulianti? Iya, Bu. Sama, Bu. sama. Cuma dia duluan aja, Bu. Cuman dia duluan aja tadi ya. Tinggalan, Bu, kita. Nah, jadi pertanyaan kita di awal tadi sudah terjawab bukan? Kenapa tadi setelah minum obat rasanya menjadi berkurang rasa sakitnya? Karena asam lambung kita sudah bereaksi dengan obat yang kita minum. Obat yang kita minum basa bereaksi dengan asam, maka dia akan menetralisir asam lambung tersebut. Sehingga pH lambung kita menjadi normal. Nah, udah sampai situlah pembelajaran kita hari ini. Nah, baiklah anak-anak, kalau begitu sekarang Ibu mau tanya lagi nih, kilas balik aja review ya. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ada apa saja? Sifat sudah larutan belajar. asam, Bu. Iya, ada Sifat sifat larutan asam. basa, sifat larutan netral, dan indikatornya. Iya, benar sekali Rita. Terima kasih. Ada sifat larutan asam, sifat larutan basa, dan indikatornya. Ya, sekarang Ibu mau tanya sedikit aja ini. Sama siapa ya yang Ibu mau tanya nih? Amiril, contoh asam tadi apa ya? Jeruk, Bu. Terus ada air teh, terus apalagi ya? Cuka, Bu. Cuka. Iya, benar sekali. Ada itu tadi yang sudah kita coba juga sudah. Bagaimana dengan contoh basa? Siapa yang bisa menyebutkan? Ini. Siapa ya yang tanya? Oh, Ningsih silakan. Coba. Ningsih angkat tangan tadi kan? Rita aja, Bu. Rita aja, Bu. Oh, ya udah, Rita aja. Ningsih lama ya. Langsung aja Rita apa? Contohnya? Sabun ya, Bu. Sabun tadi kan? Sabun, iya. Tadi ada salah satunya adalah sabun, contoh basa. Terus indikator tadi kita sudah bahas. Indikatornya ada dua, apa aja tadi? Indikator alami dan buatan. Contohnya apa? Loren, bisa bantu Ibu indikator buatan tadi apa yang kita pakai? Kertas lakmus, Ibu. Iya, kertas lakmus. Indikator alaminya apa tadi ya? Yang kita pakai contohnya? Yang kuning-kuning itu, Bu. Apa namanya Oh, ya? itu kunyit. Oh, kunyit ya. Bukan jahe ya. Iya, bagus sekali. Berarti sudah dapat ya pembelajaran kita hari ini tentang larutan asam basa dan indikator. Nah, sekarang sebelum Ibu tadi mulai melakukan tes tadi seperti yang di awal Ibu sudah sampaikan, Ibu ingin refleksi sedikit. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah seru? Apakah menarik? Seru sekali, Ibu. Seru, Ibu. Kalau betul Magic ya, magic tadi ada Ya, kayak perubahan-perubahan warna. sulap-sulap. Iya, benar sekali. Seru ya, ada perubahan-perubahan warna. Karena sebenarnya di sekitar kita itu banyak hal yang bisa kita jelaskan melalui IPA. Dan itu sangat menarik. Nanti kita bahas untuk pertemuan-pertemuan kita selanjutnya ya.
Nah, hari ini seperti tadi di awal Ibu sudah sampaikan, Ibu akan mengambil nilai pengetahuannya ya, sebagai mengukur seberapa pemahaman kalian. Ibu bagikan, tolong Nunung, ini soalnya dibagikan ke teman-teman. Iya Ibu, siap Ibu. Iya, silahkan. Ibu kasih waktu 2 menit, silahkan dikerjakan. Soalnya pilihan ganda hanya 5 soal. Bagaimana? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, yang lain gimana? Sudah selesai, Bu. Sudah Bu. selesai. Nunung, gimana Nunung? Sudah Bu, udah selesai Bu. Ya, kalau Nunung sudah Sudah, Bu, selesai, sudah. Ibu minta kumpulin, tolong. Bu. Iya, Ya. tolong kumpulkan ya Nunung. Iya Bu, siap. Ya, kalau sudah dikumpulkan, sudah selesai, berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai, sudah berakhir. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Jadi bahan ajarnya dibaca ya, dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, terakhir, namanya juga pertemuan, pasti ada salah-salah atau yang lain-lain. Kalau Ibu ada salah-salah, Ibu mohon maaf. Ada yang ingin tanyakan sampai di sini? Mengenai semua tadi, lupa tadi bertanya. Tidak ada? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu Ibu. Mutiara. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, Bu Mutiara, sudah luar biasa. Iya, Bapak. Ya, tadi, nah ini baru-baru ingat saya tadi ya, seperti Bu Saniatul juga, artinya ya untuk memotivasi nanti harus bisa menambahlah benda-benda yang bisa ditunjukkan dari Bu Mutiara, artinya benda real sebagai motivasi. Jadi tidak harus gambar gitu loh Bu. Okay? Jadi kalau masih bendanya itu masih bisa dijangkau untuk ditunjukkan, Ibu mungkin bisa menunjukkan, ya, tidak harus media gambar. Tapi ini kan sebatas ini ya, sebatas apa itu online masalahnya ini. Pada saat saya harap ketika misalkan ujian kompre gitulah, artinya selain kita menyiapkan secara PPT juga harus apa, Pak? Enggak, okay. Apa itu menyiapkan secara apa benda-benda real yang masih bisa dijangkau gitu. Oke, saya pikir urutan sudah luar biasa. Ya, mudah-mudahan menjadi kebiasaan nanti setelah PPG. Kadang kita itu mengajarkan menurut apa skenario kan itu nggih. Ya, baik. Saya pikir cukup itu saran saya. Mudah-mudahan bisa secara keilmuannya nanti Ibu Mutiara juga dan yang lain bisa menyiapkan, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di ujian kompre gitu ya Bu ya. Cara teorinya. Baik, itu dari saya Pak Warto. Silakan, monggo lanjut Pak Warto. Oke, baik. Mungkin ini hanya kebiasaan saja nanti ketika tampil baik di depan siswa maupun di mana. Ini yang sering pemenggalan kata, bukan pemenggalan kalimat ya. Jadi misalkan mau ngomong campuran, diomong cam dulu, terus agak lama. Ini mungkin sering menjadi kebiasaan yang tidak terduga untuk kita. Jadi mau nanti Bapak Ibu guru maupun ketika tampil di depan siswa, kadang kan kita dulu mungkin waktu masih SD atau SMP kita sering mencatat kata-kata yang sering digunakan oleh Bapak Ibu guru kita ya, terutama yang diulang-ulang itu. Jadi misalkan Ibu guru ngomong iya sampai beberapa kali itu kadang kita garisnya 1, 2, kadang sampai 20 garis itu. Jadi mungkin itu yang menjadi perhatian Bu Mutiara, pemenggalan katanya. Kemudian mungkin ketika penggunaan lakmus juga ketika real nanti gunakan lakmus yang baru Bu, biar nanti hasilnya memuaskan. Itu saja, secara keseluruhan sudah bagus teman-teman kelihatannya ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak.